Lause. Wah, sudah hari Minggu lagi ya? Iya. Wah, Shalom adik-adik. Wah, selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKY Palembang. Cium-cium. Rahel di sini dan yeay, sudah siap memuji Tuhan adik-adik? Pastinya sudah siap. Wah, tentu saja dong. Iya. Ya, Wah. adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan apa? Paskah. Paskah. Iya, Paskah kita sudah merayakan bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Betul sekali, Lause. Tuhan Yesus mati karena Dia sayang sama kita. Dia mau menebus segala dosa kita. Betul. Oke, adik-adik, sekarang kita akan kembali beribadah. Mari adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Ya, kita mau menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus cinta pada kita semua. Oh girangga, oh girangga, Yesus amat cinta pada saya. Oh girangga, oh girangga, oh girangga, Yesus amat cinta pada saya. Oh girangga, memasuki gerbangnya, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami kembali boleh beribadah. Meskipun masih secara online ya Tuhan, kiranya Tuhan memimpin setiap kami yang beribadah di rumah. Biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik. Nah, Lause, Ya. ngomong soal Paskah tadi, Iya. kan katanya Tuhan Yesus mati untuk kita ya. Emang kita itu siapa sih, Lause? Kan kita cuma anak-anak kecil. Kita tuh nggak berharga. Bukan siapa-siapa, Lause. Tapi tidak begitu Lause. Bukan begitu ya, Lause. Iya, di mata Tuhan kita semua ini berharga. Oh, gitu ya, Lause ya. Walaupun kita kecil, Lause. Iya, Wow. meskipun kita masih kecil adik-adik. Walaupun kita nakal, masih nakal, kita berharga ya, Lause ya. Iya, asal adik-adik tidak mengulangi lagi kenakalannya. Oh, berarti di mata Tuhan itu kita istimewa ya, Lause Wah, ya. benar Lause. Wah, kalau
begitu adik-adik, seharusnya kita bersyukur ya adik-adik ya. Kita yang masih kecil ini, walaupun kita masih sering nakal, tapi Tuhan mau menebus kita loh. Karena di mata Tuhan kita apa Losa? Istimewa. Wah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan adik-adik. Jadi adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Ku Istimewa. Adik-adik bisa ikuti gaya Losa ya. Oke, siap. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya adik-adik. Siap. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke, selamat duduk adik-adik. Bagus sekali. Iya adik-adik, kita tahu kita istimewa di mata Tuhan ya Lause. Betul Losa. Ya, kita juga harus mengikuti setiap firman Tuhan. Yang sebentar lagi kita akan dengarkan ya Losa ya. Iya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Dorcas. Nah, Lause pengen adik-adik di rumah mempersiapkan hati. Tidak main-main lagi dengan gadgetnya atau main-main dengan adik-adiknya. Kita mau persiapkan hati kita. Oke, kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
kita naikkan pujiannya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik, langsung saja kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh datang kembali untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh Lause Dorcas. Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik ya Bapa. Biarlah firman yang boleh diceritakan hari ini Tuhan, boleh kami sama-sama bertumbuh dalam iman akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Jadikan kami anak-anak terang-Mu Tuhan, yang selalu memberitakan kabar baik, kabar tentang Engkau kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Paskah itu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak selamanya dikubur, tetapi Dia bangkit karena Dia mengasihi kita, sehingga kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan cerita kita, tetapi cerita kita pada pagi hari ini diambil dari Alkitab di Kejadian. Ya, Lose mau adik-adik semua buka Alkitabnya yuk. Lose tunggu ya, kita sama-sama belajar buka Alkitab. Kita akan buka di dalam Kejadian 4. Kejadian itu perjanjian lama. Jadi kalau adik-adik buka Alkitab itu yang pertama, kitab yang pertama. Kita coba buka ya. Jadi adik-adik bisa buka Alkitab nanti ya, bukan hanya di HP aja bisanya, tapi nanti Alkitab yang buku ini benar-benar adik-adik juga harus bisa buka Alkitab. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11. Adik-adik kita akan baca bersama-sama ya. Adik-adik baca di rumah, Lose baca di sini, kita baca bersama-sama. Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Ya, kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Kain dan Habil. Kejadian 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas?
dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ya, kita sudah baca cerita tentang Kain dan Habil. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar cerita ini ya, tentang Kain dan Habil. Jadi setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, dia melahirkan anak. Anak yang pertama bernama Kain. Anak yang kedua bernama Habil. Ya, jadi Kain ini kakaknya, anak nomor 1, Habil ini adiknya. Mereka pada suatu saat sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Kalau Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya, ya, karena Kain ini petani. Kalau petani hasilnya pasti tanam-tanaman, ya, mungkin seperti tumbuh-tumbuhan, mungkin ada gandum atau yang lainnya, itu Kain. Kalau Habil karena dia pekerjaannya adalah beternak, kalau beternak itu pasti ada kambing, domba. Nah, si Habil mempersembahkan juga dengan kambing dan dombanya. Mereka berdua sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi persembahan dari Habil yang diterima oleh Tuhan dan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Setelah itu kita lihat cerita selanjutnya gimana. Kain menjadi panas hatinya dan mukanya muram. Ya, dia jadi panas hatinya. Waduh, nih kok adik saya persembahannya diterima, persembahanku kok tidak diterima. Jadi si Kain ini mulai panas hatinya. Pertama dia mulai panas dan hatinya dan muram mukanya. Tuhan sudah menegur Kain sebetulnya. Di ayat 6 dikatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Jadi Tuhan sebenarnya sudah menegur dia, tetapi Kain tidak mengindahkan teguran Tuhan. Akhirnya dia tetap menjadi iri karena si Habil diterima persembahannya dan dia tidak. Dia mengajak Habil untuk pergi ke padang. Marilah kita pergi ke padang. Dan akhirnya di padang itu dia memukul Habil dan membunuh adiknya sampai akhirnya meninggal. Jadi Habil meninggal karena dibunuh oleh Kain. Ya. Dari iri hati, adik-adik, dari iri hati. Pertama dia muram, dia panas hatinya. Dari pertama dia panas hatinya karena iri adiknya persembahannya diterima oleh Tuhan, dia tidak. Dari situ akhirnya dia menjadi membunuh adiknya. Ya, setelah membunuh masih ada dosa lainnya lagi, yaitu waktu Tuhan bertanya, di mana Habil adikmu itu? Tuhan si Kain ini jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya, jadi dia sebetulnya dia tahu bahwa dialah yang sudah membunuh adiknya, tetapi dia tidak mau mengakui. Ya, aku tidak tahu. Masa aku suruh jaga adikku? Ya, dia ngomongnya begitu. Ya. Terus Tuhan jadi berfirman, apakah yang kau perbuat ini? Jadi Tuhan tahu perbuatan Kain. Ya, di sini kita akan belajar adik-adik ya. Pertama, iri hati itu sifat yang tidak diperkenan Tuhan. Kain iri hati karena persembahannya tidak diterima. Setelah iri hati menimbulkan dosa yang lainnya, dia akhirnya membunuh. Setelah membunuh menimbulkan dosa lainnya lagi, dia berbohong. Jadi kalau kita melakukan satu dosa dan kita tidak mau bertobat, tidak mau mengakuinya, akan terjadi dosa yang lainnya. Dan di sini kita belajar bahwa kita tidak boleh menyimpan iri hati itu kepada saudara-saudara kita. Mungkin di rumah anak-anak mempunyai kakak, mempunyai adik, mempunyai cece, mempunyai koko ya. Kita harus mempunyai sifat yang
rela hati, kita mau menyayangi mereka, ya. Mungkin mereka lebih pintar dari kita, mungkin mereka mempunyai hal-hal yang lain dari kita tidak boleh iri. Misalnya nih, kalau koko kita dapat juara kelas, ya, jadi terus dikasih hadiah oleh mama papa, jadi kita panas hati iri, awas ya koko ya, ini hadiahnya nanti pokoknya mau saya rusak, mau saya ambil, nah itu berarti kita iri hati, kita tidak menerima tidak mau menyayangi koko kita. Seharusnya kalau koko kita mendapat hadiah, kita juga ikut bersukacita, wah koko hebat ya, saya juga mau belajar, saya mau seperti koko ya, biar saya juga hebat, biar saya juga dapat hadiah. Itu adalah sifat yang baik, kita tidak boleh iri, dan dari iri itu akhirnya kita akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Jadi kita harus mau menghargai, ya. Kalau mungkin saudara kita, didik kita juga mungkin dia mempunyai mainan yang bagus dan kita tidak punya, karena didik kita dapat hadiah dia ulang tahun, jadi kita juga iri. Nah, tidak boleh, kita harus tetap mengasihi saudara kita, saudara-saudara kandung kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kalau kita iri, berarti kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita harus bersyukur, oh Tuhan terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau kita bersyukur, Tuhan pasti senang melihat kita tidak iri, tapi kita rela hati, kita bersyukur karena saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kita, kakak atau adik kita. Kita juga harus menjaga saudara-saudara kita, kakak atau adik kita, atau meme atau cece atau saudara kita yang ada di rumah. Kita harus menjaga mereka. Mungkin saat mereka sedih, kita tidak boleh menertawakan, ya rasain lu ya, kita sering begitu ya, rasain lu, dimarahin mama, dimarahin guru. Tidak boleh seperti itu ya, kita harus langsung kita memberikan, udahlah Cece, udah Koko, Dedek, jangan sedih lagi ya, lain kali Koko harus lebih hati-hati, atau kita harus menasihati, kita harus ikut merasakan kesedihan mereka ya. Jadi kita menjadi anak yang benar-benar dicintai Tuhan. Tuhan lihat, waduh anakku ini bagus ya, dia mengasihi saudara, menjaga mereka. Dan kalau mereka bersukacita, kita juga harus ikut bersukacita juga. Jangan kalau saudara kita bersukacita, kita malah jadi kenapa dia bersukacita, saya tidak suka dia bersukacita. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mempunyai hati yang mengasihi saudara kita. Apapun saudara kita yang lakukan, dia kalau bersukacita, bersedih, kita ikut bersama-sama dengan mereka. Itu yang kita harus pelajari ya. Jadi adik-adik saat ini, kalau di waktu yang lampau, mungkin kemarin-kemarin adik mempunyai iri hati, sifat tidak senang dengan saudara, mulai hari ini kita belajar untuk mengasihi saudara kita, terutama saudara yang ada di rumah. Ya, kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di dalam Amsal 14 ayat 30. Nanti kita anak-anak boleh buka di rumah ya. Kita sekarang sama-sama baca Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, kalau hati kita tenang, tubuh kita segar. Tapi kalau kita iri, tulang-tulang kita busuk, kata firman Tuhan. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, nanti anak-anak, adik-adik di rumah dihafalkan. Nanti sama-sama kita boleh, yang sudah hafal boleh kirim ke guru-guru masing-masing ya. Sekali lagi terakhir, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Oke, adik-adik, sekarang kita mau berdoa menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kami keluarga, memberikan Koko, Cece, Dedek, dan kami bersyukur untuk mereka yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong agar saya boleh mengasihi mereka, menjaga mereka, tidak iri hati tetapi mempunyai hati yang mengasihi,
hati yang menjaga saudara-saudara kami sekandung. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami agar boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, firman yang bagus ya yang sudah diceritakan oleh Lause Dorcas. Hari ini kita belajar untuk menyayangi saudara kita adik-adik. Terlebih lagi nih yang masih suka iri-iri sama Cece, sama Dede. Dari cerita ini kita belajar ya, tidak boleh iri hati. Betul kan Lause? Benar sekali Lause. Wah, seperti Kain dan Habel tadi ya. Jangan ya. Oke, harus sayang-sayang sama saudaranya. Oke, jangan lupa adik-adik. Ada apa Lause? Ada ayat hafalan Iya, dari mana tadi? dari Amsal 14 ayat 30. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Wah, silahkan adik-adik hafalkan. Nanti bisa kasih tahu lausenya kalau adik-adik sudah hafal ya. Oke adik-adik, saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita mau memberikan persembahan kita. Bagaimana caranya Lause? Iya, seperti biasa adik-adik boleh minta tolong papa mamanya Lause Ya, untuk betul. transfer ke nomor rekening di bawah ini atau pakai aplikasi pembayaran, bisa di-scan QR code di bawah ini. Minta tolong papa mamanya ya adik-adik. Ya, adik-adik. Wah, masih bersuka cita bukan adik-adik? Pastilah. Wah, sebentar lagi mau ketemu teman-teman dan lausenya di Google Meet ya. Iya. Oke, kalau adik-adik masih bersuka cita sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Oke, adik-adik boleh berdiri lagi. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Oke. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan siapa? Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang kita nyanyikan lagu dalam versi bahasa Inggrisnya ya. Siap? I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? down in my heart, Where? down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart today. And I'm so happy, so very happy. I've got the Lord of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the Lord of Jesus in my heart. And I'm so happy, so happy, so very happy. I've got the Lord of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the Lord of Jesus in my heart. I've got the Lord of Jesus in my heart. Oke, silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Tetapi jangan lupa ya, ada apa Lause? Ada pertemuan di Google Meet. Sudah 1 minggu tidak ada Google Meet kan? Wah, nanti ketemu teman-teman dan Lause di Google Meet ya adik-adik ya setelah ini. Oke, sebelumnya Lause akan tutup dalam doa sebelum kita bertemu lagi di Google Meet. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh ikut ibadah pada hari ini. Saat ini kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan.
Terima kasih. Sebentar kami akan bertemu dengan teman-teman di Google Meet. Tuhan pimpin setiap acara yang ada di Google Meet. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa Minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.